Halo semua kesayangan Tuhan. Kita lanjutkan hari ini pembacaan kitab Yohanes di pasal ke-18. Mari kita doa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon tuntunan-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama kami dan Engkau yang akan memimpin kami. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Oke. Ayat yang pasal 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi di sini dikatakan bahwa di saat mereka bertanya, bukan mereka yang bertanya, tetapi Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah yang kalian cari?" Dan mereka bilang, "Yesus dari Nazaret." Di saat Tuhan Yesus bilang, "Akulah dia," para prajurit ini, ya seperti dikatakan dalam ayat ini, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Bisa bayangkan di saat Tuhan bilang, "Akulah dia," ya, jadi ini prajurit-prajurit ini bukan kayak hansip badan mereka, tetapi mereka ini biasa berperang, ya. Jadi orang-orang tinggi kuat. Waktu saat hanya Tuhan Yesus bilang, "Akulah dia," mereka terpelanting ke belakang, jatuh ke tanah. Oke, lanjut ke ayat yang ke-7. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mau kalau murid-muridnya terjadi apa-apa. Jadi dia bilang, kalau kalian mencari aku, akulah yang kalian tangkap. Tapi jangan kalian apa-apakan murid-muridku. Ya, gitu istilahnya. Oke, lanjut ke ayat yang 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya, jadi Petrus saking mau, dia berusaha untuk menolong Tuhan Yesus dengan cara mengambil pedang dan memotong hamba imam besar, ya, memotong telinganya sampai putus. Di kitab Injil yang lain, saya lupa itu ada di Matius atau di Markus atau di Lukas, saya lupa. Di situ ditulis bahwa di saat Petrus memutuskan telinganya, Tuhan Yesus mengambil telinganya itu yang sudah ada di tanah, terus dipasang lagi, ditempel ke kepalanya. Jadi hamba imam besar ini itu telinganya sembuh kembali, ya, jadi utuh kembali. Cuman di Injil ini tidak diceritakan akan hal itu. Ya, jadi
Petrus itu berusaha untuk menolong Yesus, dan Yesus bilang, sarungkan pedangmu itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu mau menekankan kembali kepada Petrus bahwa hal ini harus terjadi dalam kehidupan Yesus, bahwa dia harus ditangkap, ya, dihakimi dan disiksa, kemudian disalib dan mati di kayu salib. Jadi di sini kita bisa lihat jelas bahwa Petrus belum mengerti apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada dia berkali-kali, bahwa dia akan ditangkap dan disalibkan. Ya, jadi Petrus berusaha untuk menolong Yesus. Dan sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak butuh pertolongan Petrus sama sekali. Kan tadi kita bisa baca di saat para prajurit bertanya, bukan bertanya, tetapi Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Dan mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Dan saat Tuhan Yesus bilang, akulah dia, mereka terpelanting ke belakang. Jadi sebenarnya kalau Tuhan Yesus ingin membela dirinya sendiri, ya hanya dengan kata-kata, maka prajurit-prajurit ini tidak ada kemampuan untuk menangkap dia. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan hidupnya itu dengan rela, bukan karena dia ditangkap, karena dia berbuat sesuatu kesalahan atau kriminalitas, tetapi dia ditangkap karena yaitu seperti kisah-kisah sebelumnya yang sudah kita baca bersama, bahwa para ahli-ahli ilmu Taurat, orang-orang Farisi ini iri kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka tidak inginkan Tuhan Yesus itu melebihi mereka. Tetapi sebenarnya bukan kedengkian mereka yang membuat Yesus itu tertangkap dan disalibkan, bukan, tetapi memang kehendak Tuhan bahwa dia itu untuk datang dan disalibkan supaya dosa-dosa kita itu ditebus melalui Tuhan Yesus. Oke, sampai di sini dulu hari ini. Saya harap besok kita bisa bertemu lagi. Oke, Tuhan memberkati. Dadah.